kita nggak boleh melanggar apa-apapun gitu. Iya, kamu tuh ada yang ngikutin tahun dari kemarin, penasaran sama kamu di Belanda. Mukaku kulitnya dicopot, kepala di black. Kamu siapa kamu? Helena, aku suka sama kamu. Ya udah beda dunia aja. Aku ngelihat dari jauh kayak api lagi kayak beradu gitu. Iya. Aku ngelewatin kuburan, di tengah-tengah kuburan tuh ada pohon yang gede banget. Di bawah pohon itu ada perempuan. Aku tuh mendengar sih suara tangisan perempuan. Halo teman-teman Kalapunaholic, ketemu lagi dengan Mongol di Kalapuna. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, punya jejak karya yang sangat nice to meet you, dan kecantikannya 1 sampai 10, 1 terendah, 10 tertinggi, dia 11. Ya kan? Enggak ya? Oh iya. Dan beliau udah familiar banget. Inilah dia. Luna Maya dan ayo siapa? Bianca. Ya benar ya, Bianca ya benar ya. Nama lengkapnya dong. Aduh Tuhan. Bianca, hello. Oh hello, wah nice to meet you. Nice to meet you. Dan mereka berdua ini adalah salah satu cast dari sebuah film horor baru yang akan segera rilis di tanggal 30 November. Judulnya Panggonan Wingit. Betul ya bacanya? Yes. Bener. Panggonan tuh apa sih artinya? Panggonan tuh Wingit tempat ya. Tempat berangker. Atau tempat angker. Yes. Panggonan tuh tempat. Bahasa Jawa dia tuh. Tempat yang wingit tuh tempat angker sih. Iya, tempat yang tempat keramat. Betul. Tempat keramat. Boleh mungkin perkenalkan diri, jenis kelaminnya foto aja iya. mungkin. Hai, saya Luna Maya, jenis kelamin perempuan. Di film ini jadi apa? Di film ini tetap berjenis kelamin perempuan. Iya dong. Iya kan tadi dia bilang jenis kelaminnya apa gitu, perkenalan kan. Di film ini jadi apa? Di sini aku sebagai namanya siapa? Raina. 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 Kalau Bianca? Aku berperan sebagai Faye. Adik kakak. Ini kita adik kakak. Raina. Tapi sih sebenarnya agak mirip banget sih. Mirip lumayan. Kayak ibu sama anak sih sebenarnya ya. Jangan dong. Gua nggak ngomong. Tapi ceritanya Panggonan Wingit ini berasal dari kisah nyata atau gimana? Ada yang bisa diceritain? Gak usah terlalu panjang, karena spoiler takutnya udah nggak ada yang menonton. Enggak apa-apa. Ini mungkin banyak udah tahu kalau di Semarang itu ada sebuah tempat-tempat keramat gitu, dan memang itu di sebuah penginapan. Oke. Jadi memang bangunan tua Belanda yang udah lama banget tidak berpenghuni, dan itu ada cerita ternyata di balik itu. Dan itu beneran kalau misalkan tanya sama teman-teman warga Semarang pasti tahu. Ada banyak tempatnya, cuma yang kita angkat tuh yang di penginapan itu. Gitu. Oh, oke. Nah, kan kalau ada istilah telung dino tengah wengi. Itu artinya apa? Apa gitu sebuah pertanda yang akan menjadi sumber konflik dalam film? Artinya 3 hari tengah malam. 3 hari tengah malam. Tuh ada apa? Oh, ya pokoknya akan ada sesuatu. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh melanggar apapun gitu. Kita nggak boleh melanggar apapun. Kita nggak boleh sampai kita mendengar telung dino tengah wengi. Tengah wengi kan, telung dino tengah wengi nggak boleh kita tahu itu sebenarnya. Tapi proses syutingnya tuh berapa lama? 30 hari ya. 30 hari. 30 hari. Lebih banyak kan syuting siang apa malam? Oh, dari pagi ya. Dari pagi ya, karena kita paling juga kan. Jadi karena di penginapan kan, indoor jadi soalnya kan film horor tuh kan banyak syuting selalu malam karena kan untuk efek biar kelihatan spooky nice to meet you-nya dapet. Ada kita juga kadang-kadang sampai jam paling telat tuh jam 1:30 jam 2 ya. Ada sih jam 3, tapi jarang banget, cuma sekali 2 kali ya. Tapi sisanya kita jam 10, jam cepat. Udah pulang. Tapi mulainya jam 7 pagi. Tapi di saat Anda berdua ditawari skenario Panggonan Wingit ini, sempat googling nggak apa sih kan, karena kita kan nyari tahu sesuatunya, apakah gua mampu nggak memerankan karakter ini. Kalau Marina mah nggak usah ditanya. Bukan. Sebenarnya kalau di sini kan karakternya nggak ada. Yang ada tuh aku nggak tahu ada atau nggak. Cuma
ceritanya memang ada satu tempat angker, ceritanya memang ada kurang lebih seperti yang di film sedikit yang Di diceritakan skenario gitu. Jadi itu. based on true event gitu. Cuma waktu ditawarin sebenarnya ini kan skripnya udah lama, aku dapet ini waktu pandemi, tapi ternyata pandemi gitu. Harusnya syutingnya kalau nggak salah berapa ya, 2021. Karena kan 2020 harusnya kita syuting Susana, cuma pandemi nggak jadi. Sebenarnya harusnya ini 2021, cuma mundur nggak jadi karena situasi. Akhirnya jalan. Waktu aku dapat skripnya, aku nggak tahu kalau ternyata memang ada kejadian yang sebenarnya di daerah Semarang itu, makanya dipilihnya ke Semarang. Kalau aku tadinya taunya ini fiktif aja, horor yang Biasa, apa? Ya, Thriller enggak. gitu, yang apa pembunuhan Iya, tapi iya. ada horornya. Tapi pas nyampe Semarang kayak ini tuh sebenarnya tempatnya ada dan kejadiannya ada gini, baru tahu kayak oh ya ampun, oh jadi ceritanya tuh based on itu toh gitu. Apakah ketika take adegan gore sampai mempengaruhi psikis kalian sebagai pemain? Aku enggak sih. Enggak sih, aku udah sering ya. Oh, udah sering ya. Ya. Saking, maksudnya kan kamu juga kan bilang kan maksudnya sering horor. Jadi horor yang ada gore-nya ya Normal sih. ya udahlah. Tapi kan berarti di Panggonan Wingit ini kan digadang-gadang merupakan salah satu film tersadis tahun ini. Ada nggak sih adegan yang mungkin nggak akan pernah kalian lupa di film ini yang berhubungan dengan kesadisan dan Ada trailernya juga ada yang mukaku kulitnya dicopot gitu. Itu di trailer juga ada. Terus yang kepala di black gitu. wah. Sadis ekstrim sih ini. Tapi di lokasi syuting ada hal-hal yang mistis nggak selama kalian berdua syuting? Kalau aku nggak ada. Aku juga nggak ada sih. Itu Tapi kru ya. Jadi memang itu karena bangunan tua Belanda gitu ya. Maksudnya ada satu tempat yang memang, dan kita kalau syuting kan kita suka dijagain kan sama kayak bodyguard, tapi bodyguard khusus dunia lain lah ya. Terus ya gitu, jangan kesana ya gitu. Itu aku kan orangnya penakut ya, cuman aku tuh kepo, suka nanya ke Mas Yanto. Aku suka nanya kayak Mas Yanto di sini aman nggak? Gimana? Ada yang ngikutin nggak? Terus dia bilang, iya kamu tuh ada yang ngikutin, tahu dari kemarin, penasaran sama kamu Noni Belanda katanya. Sama yang itu juga Noni Belandanya kan masuk ke salah satu kru. Terus aku iseng aja aku nanya, kamu siapa kamu? Helena, aku suka sama kamu, gitu-gitu pokoknya krunya gitu. Tapi sebenarnya Mak Luna percaya nggak sih tentang hal-hal mistis? Aku percaya, tapi aku nggak pernah lihat bukti. Tidak mengimani. Aku nggak ada bukti. Gitu. Oh, tapi kan yang kerasukan itu. Ya tapi kan kayak itu bukan aku. Oh, oke. Itu bukan aku gitu. Jadi aku kadang-kadang kayak bener nggak ya gitu. Tapi aku percaya, tapi tidak lantas aku menjadi kayak parno, takut. Karena aku percaya kayak ya udah beda dunia aja. Tapi kalau misalkan aku ditaruh di hutan sendirian ya takut juga sih. Karena mungkin lebih takut kepada ketidaktahuan. Oh, oke. Ya kan, kita nggak tahu apa yang ada di sana, kita nggak tahu ada binatang buas. Jadi ketakutan karena kita nggak tahu itu yang bikin takut menurut aku. Tapi masa kecil punya pengalaman sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal mistis gitu? Pernah ngelihat gitu? Aku pernah ngelihat, tapi benar-benar aku tidak tahu apakah yang dilihat itu benar atau enggak. Aku bisa confirm itu sesuatu hal yang tidak ada di dunia ini atau tidak gitu. Cuma ya memang kepercayaan Bali memang, maksudnya kan kita besar di Bali kan, memang ada. Jadi ya kita hormati itu, kita respect bahwa banyak orang juga yang percaya. Tapi aku juga kayak bukan nantangin gitu, kayak mana enggak juga. Tapi kalau penasaran tuh kayak kalau lagi ada di kayak kemarin tuh kru mana sih apa coba. Tapi kan konon kabarnya Dikau pernah mengalami sesuatu waktu di Bali ketemu Leak di saat lagi nyepi. Aku nggak ketemu, aku ngelihat dari jauh kayak api lagi kayak beradu gitu. Iya. Tapi kan and again yang aku lihat itu jaraknya lumayan jauh. Jadi kan aku nggak bisa meyakinkan itu Leak atau jangan-jangan mungkin lampu rumah. Api,
masyarakat Bali. Iya, dan apa yang aku lihat lumayan cukup jelas, cuma and again begitu banyak teori, jadi Oke. Kalau Bianca punya pengalaman mistis dari kecil mungkin? Pernah. Oh iya? Pernah. apa? Aku tuh pernah mimpi, terus pas bangun-bangun sakit. Kayak ke Arab-Arab gitu pernah juga sih. Ketindihan gitu? Bukan, tapi nggak kayak gitu. Jadi kayak aku tuh mimpi. Di mimpi itu siap? Ada sosok atau? Ada. Jadi ya ceritanya aku mimpi aku lagi jalan pulang dari sekolah, terus itu aku ngelewatin kuburan. Di tengah-tengah kuburan tuh ada pohon yang gede banget. Di bawah pohon itu ada perempuan. Nah terus tiba-tiba pas aku lewat, pohonnya terbakar. Terus aku coba lari tapi aku nggak gerak. Jadi aku lari tapi aku stay di situ. Posisi aku ya. Jadi lari-lari di tempat. Iya, aku panik, terus tiba-tiba sampai ada yang nepuk pundak aku kebangun. Terus pas aku bangun itu deg-degan, tapi itu jam 4 subuh aku tidur lagi. Pas bangun aku demam. Demam tinggi, meriang, capek. Padahal sebelumnya nggak ngerasa capek. Cuman kalau tidak dalam mimpi, kalau ngeliatin gitu pernah? Ngeliatin gitu? Pernah waktu aku syuting film sebelumnya ya. Aku tuh pernah mendengar sih suara tangisan perempuan gitu. Oh ya, aku juga pernah sih. Tapi balik lagi, percaya tapi tidak meyakini. Cuma kalau di mimpi tuh gimana tuh, bener nggak apa diatnya? Aku juga pernah kalau mimpi sih. Kalau balik lagi ke kita kan, prinsip adalah kita meyakini, kita nggak meyakini ya cuekin aja. Tapi ada beberapa fase, ada beberapa kasus itu kayak ngingetin kita doang. Emang sebenarnya kayak dunia-dunia gitu emang bisa nyakitin kita nggak sih? Menurut Mongol ya? Kalau menurut Mongol sih bisa. Bisa ya? Bisa. Everything bisa dilakukan untuk menjadi fasilitator untuk membuat kita sakit. Apakah bisa melewati lewat ini, bisa lewat binatang, bahkan kiriman-kiriman yang berbentuk santet itu kan kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu menurut orang katanya bunyi di genteng pasir dan sebagainya. Nah balik lagi ke kita. Kalau kita tidak mau menerima itu, ya kita nggak usah terlalu jadi pikiran. Akhirnya kita jadi malas gerak, takut nanti begini, akhirnya kita mati. Mendingan kalau ada hal-hal seperti itu, bikin semacam kayak apa ya, kayak make a wall gitu, bahwa gue udah punya Tuhan. Nah lu mau ngapain kesini? Kan kita nggak butuh. Mendingan lu balik kepada yang ngirim gitu aja, nggak usah dibuat sampai aduh ya Allah kita harus manggil orang pinter gini. Mendingan nyumbang anak yatim lebih benar. Karena didoain mereka pasti jadi doanya, daripada ngundang orang pinter tahu-tahu sebulan kemudian dia bilang lagi masih ada sisa duit lagi. Tapi mimpi itu tuh emang media untuk bisa mereka mengganggu manusia. Bisa. Karena kayak banyak juga sih yang ngalamin hal yang sama. Alam bawah sadar manusia itu kan kalau udah tidur tuh kan gampang koyak, bisa kemana-mana, ya kan. Nah dalam alam sadar kan ada yang namanya astral projection, astral injection. Nah tapi kalau kita kalau kayak Mongol, ya gue sih sasaran tembak, cuman kan gue tetap balik lagi. Si PA, gue kan udah punya Tuhan. Lu mau datang di mimpi, ya mendingan togel gitu, biar besok gue pasang cepet. Gitu. Tapi kalau dia datang ke kita lewat mimpi terus makhluk itu iseng atau gimana ya? Kalau iseng aja. Kalau Mongol sih until now jangankan tidur. Maksudnya kayak kemarin penerbangan kan gue 17 jam. Terus gue ngeliatin something di luar pada ketinggian 32.000 kaki. Terus apakah Mongol harus panik gitu? Ya udah, jadi biarin aja mereka mau mengganggu kita, selama kita tidak mau menerima gangguan itu sih kita tetap the winner. Begitu. Berarti mimpi aku itu tuh istilahnya apa? Ketindihan? Ketindihan bisa. Ketindihan kan kita dalam alam setengah sadar, mau masuk ke alam yang tidur nyenyak. Nah di fase tengah-tengah ini tuh kita kayak ngelihat ada orang dateng, ada orang yang pingin nyekek kita. Nah itu tuh ketindihan. Nah apakah itu bagian dari sana untuk menyerang kita? Balik lagi. Kalau kau percaya, ya berarti iya. Tapi kalau lu nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi dalam film ini kan udah ngelihat orang-orang kerasukan. Harapannya apa sih dari film ini?
Harapannya, Mm-mm. oh aku sih ya pasti seperti pada promo-promo semua film ya, laku ya. Banyak yang Targetnya nonton. berapa penonton Ya sih? kalau bisa 10.500.000 Amin. ya. Alhamdulillah. Ya Ngeluarin pastinya nggak? kan pengennya laku, Iya, terus amin. pengennya bagus, Amin. terus pengennya ya yang bagus-bagus lah. Iya kan bisa ada Pangunan Wingit 2 yang tempat lain lagi kan. Bisa juga, bisa jadi IP gitulah. Oh, iya, iya. Tapi aku pengen dong kalau misalkan nih ya, Mongol ngelihat aku gitu, Mm-mm. ada yang ganggu nggak sih? Ya kan kalau yang ganggu pasti banyak lah. Ya itu benar. Kan cantik engkau. Oh, iya. Kecantikanmu tuh nice to meet you banget. Pasti banyak lah yang iseng-iseng. Cuman pertanyaannya balik adalah yang iseng-iseng itu ditanggapi atau enggak sih? Enggak. Nggak usah kan? Iya, cuekin aja. Iya, benar-benar. Karena buat kita hidup ini kayak mau ngolah. Jelek aja ada yang ganggu, apalagi Anda berdua yang cantik. Iya kan? Oh, Kita benar. kan pasti haters nggak usah dunia goib. Nah, iya. Hater kita yang nyata depan mata pun masih bisa ngeganggu. Iya benar-benar. Iya dong. Benar-benar. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah keseriusan kita untuk bekerja tidak terpengaruh dengan gangguan Enggak. apapun. Aku mah santai. Ya iyalah, terus Siap. dalam syuting itu ada kesulitan nggak kalian? Kesulitan mungkin kalau aku kan ini kan ceritanya tahun 1980-an. Iya. Nah kan aku Akhir kan lah. lahir tahun 2001 ya. Jadi bahasa, gesture, gerak tubuh dan lain-lain itu agak berpengaruh ya. Baju gitu kan pasti Karena baju iya. tahun itu kan. Karena kita ngomongnya tuh nggak kayak anak jaksel sekarang yang Millennials. kayak Ya, santai. gitu, Oh, kamu gitu, tapi kayak Tahun Saya itu tidak. gitu. ya jadi kalau bilang tidak ya tidak, Tidak. gitu, bukan enggak gitu. Oh, Saya tidak ke sana. Kamu dari mana gitu, Iya. misalkan bahasa lebih baku bahasa sama bahasa itu. baku. Tapi bahasa Indonesia yang benar ya. Iya. Jadi memang kalau zaman dulu, film-film zaman dulu, hey, dari mana saja kamu, gitu kan? Dari mana saja kau, gitu kan? Sebenarnya sama aja. sama gitu. aja sih kalau Tapi sekarang. kalau sekarang kan nggak mungkin. Dari mana lo, gitu? Iya. Dari mana kamu, gitu? Iya. Jadi kesulitannya hanya dalam hal itu ya buat Bianca. Iya, lahiran 2001. Ya pasti nggak pernah nonton Warkop kan? Enggak. Kalau Bianca film horor Pangunan Wingit ini film horor yang keberapa deh? Film horor yang ke-6 Banyak juga Bianca mah. Iya, alhamdulillah. Pertama kali aku Bangsal 13 tuh, tahun 2002. Aku nggak tahu. Itu aku baru 1 tahun Sorry, itu. 2003, kamu baru 2 tahun. Dari Bangsal 13, terus aku ada Histeria, tapi itu film pendek. Terus apa lagi ya? Susana 2, itu 4. Terus ini 1. Rumah Kentang. Rumah Kentang 1, terus 2. Cuma 7. Selama karir aku dari tahun 2003 aku mulai film, sampai sekarang cuma 7 film horor. Oh, Jadi sebenarnya nggak banyak juga. Gue baru 1. Enggak, maksudnya kan kalau Bianca kan kategorinya kan lebih baru dibandingin aku gitu. Tapi dia udah 6 film horornya. Artinya kan lebih produktif ya dedeknya. Tapi kalau di antara lu berdua nih, Maluna kan film drama udah, film horor udah. Masih pingin main di film genre apa sih? Aku pengen banget action sih. Aku Komedi juga. udah. Komedi udah. Pengen banget action yang aku kayak punya alasan untuk bikin otot aku nih jadi mentul gitu. Oh. Kayak gitu. Oh, pingin kayak Bisa kok. Karena aku juga kan nge-gym sebenarnya olahraga gitu. Cuma kayak aku nggak punya motivasi untuk lebih. Oh, oke. Kalau iya benar ya. Gitu. Udahlah cantik aja kalau hanya cantik, beautiful aja. Pegang deh, kenceng. Enggak, ntar Oh, dia, mau pegang nih? ntar dia marah. Apa? Kalau lu Aku juga pengen Pingin banget film apa? action. Pengen yang Action. Siapa tuh kan Iya. temennya mau langsung gua meninggoy. Biar bisa sekalian latihan bela diri Iya. juga. Ada alasan untuk nge-gym, ngebenerin otot. Iya, terus udah gitu pengennya yang salto-salto pakai Iya, ini seru gitu. tuh. Gitu. Tapi di antara lu berdua, perbedaan film Pangunan Wingit dengan film-film kalian sebelumnya paling dominan apa perbedaan? Kalau menurut aku ceritanya sih fresh banget ya. Aku waktu baca skenario full tuh kagum gitu sama ceritanya, kok keren banget. Kalau nggak, Iya. Kalau perbedaannya sudah pasti setiap film horor tuh beda cerita ya. Iya Beda sih. cerita. Mau tiap Iya. film tuh pasti ceritanya Nggak mungkin beda ya. sama. Betul. Pasti kalau ditanya perbedaannya itu satu. Terus kedua, mungkin sesuatu yang
yang nggak disangka-sangka sih, yang menjadi si troublemaker-nya lah ya, si itunya itu punya cerita yang menarik banget sih sebenarnya. Relate sebenarnya sama kehidupan sehari-hari. Karena mungkin sebenarnya di apa ya, di trailer juga udah ada kan. Dia kenapa putih begitu semua tuh ada deh. Jadi udah ada clue-clue yang kita bisa tahu lewat film ini. Tapi pertanyaan terakhir Mongol, belum terakhir banget. Belum terakhir banget ya. Kenapa orang-orang harus nonton film Panggonan Wingit? Kalau menurut aku experience baru aja. Kan kalau gini, kenapa film horor di Indonesia tuh selalu paling laku? Kan orang tuh pengen punya experience. Orang Indonesia tuh suka dengan rasa pengalaman dan baru. Bukan pengalaman, tapi pengalaman ditakut-takutin, pengalaman untuk berada di situasi yang mungkin selama ini mereka nggak mau ada di situ gitu. Terus udah gitu actionnya, terus gore-nya, terus ada dramanya juga, ceritanya. Jadi aku pikir sih kenapa setiap horor itu cukup punya tempat di masyarakat Indonesia ya karena memang aku rasa orang Indonesia tuh suka dengan sesuatu yang berbau mistis. Gitu. Bianca. Kalau aku karena banyak banget pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Kayak contohnya di sini tuh kita diingetin buat tetap rajin berdoa. Walaupun kita punya masalah banyak, jangan justru menjauh dari pencipta kita. Terus juga salah satunya juga jangan menjudge orang dari penampilan, kayak gitu-gitu. Jadi banyak hal-hal positif juga yang banyak value lah. Value-nya selain experience tadi, value yang kita pasti kan setiap film itu ingin menyampaikan suatu cerita dan pesan. Pasti ada hal yang aku nggak mau cuma kayak film kita paling keren, film kita harus banget nonton. Aku rasa film Indonesia memang harus disupport ya. Apapun genre-nya, apapun PH-nya, terus pemainnya siapa, supaya industri ini tetap hidup di jalan. Supaya dari tahun ke tahun kita bisa memperbaiki kualitas kita, penonton juga tambah happy, terus juga penontonnya tambah banyak, dan ini bisa menjadi industri yang menjanjikan karena menurut aku ya siapa lagi kalau bukan masyarakat Indonesia yang nonton gitu. Betul. Jadi ya aku rasa kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan tontonan yang menarik kan. Karena pengen beli experience itu gitu. Jadi aku rasa sih ya just go to cinema, support the ecosystem dan the business industrinya. Karena di balik satu film ini ratusan orang yang terlibat gitu. Betul. Jadi silakan kalian berdua promo untuk film ini. Oke, buat teman-teman Kalapuna semuanya, jangan lupa saksikan film Panggonan Wingit tayang mulai tanggal 30 November di bioskop-bioskop Indonesia. Ya, dan jangan ngebajak ya, jangan disebar ceritanya secara vulgar gitu. Soalnya kemarin di film aku yang sebelumnya tuh di TikTok di mana tuh udah direkam. Itu 1 menit, 2 menit apa di tag-tag sebenarnya. Mau promosi boleh, tapi jangan sampai full scene ya. Dikit-dikit gitu. Kalau mau nonton, beli popcorn. Jangan bawa kamera buat nge-shoot. Karena itu bagian dari pembajakan film. Dengan Anda membajak, berarti Anda adalah orang kurang pintar di dunia. Amin. Jadi jangan lupa tanggal 30 November, ya kan? Yes. Di seluruh bioskop di Indonesia. Ingat, seluruh bioskop. Ada film terbaru judulnya Panggonan Wingit. Dengan bintang utama ada Christian Sugiono, ada Sister Luna Maya, ada Bianca Hore, bener? Hello. Bianca Hore. Bianca Hello dan beberapa teman-teman yang lain. Inilah salah satu film yang patut kita tonton. Dadah, saya Mongol. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen.